Oke, kembali lagi bersama saya Kori di channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hal yang cukup menarik ya untuk teman-teman semua karena pada saat ini banyak saham atau emiten yang melakukan proses IPO. Nah, tercatat ada sekitar 7 saham atau 7 emiten yang memang prosesnya sedang book building. Nah, tentunya ini jadi kesempatan buat teman-teman semua, apalagi kalian merupakan seorang investor yang IPO hunter, yang mana selalu melihat peluang-peluang di saham yang IPO. Saham yang pertama kali listing tentunya memiliki tingkat spekulasi yang cukup tinggi gitu, karena kita belum bisa melihat bagaimana arah pergerakan secara teknikal ataupun secara fundamental pun juga nggak terlalu banyak data yang bisa kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa jadikan patokan bagaimana memilih saham yang melakukan proses IPO. Kira-kira saham apa yang layak kita pilih dari ketujuh saham atau ketujuh emiten yang sedang melakukan proses book building. Nah, yang pertama itu kita lihat saham atau emiten yang melakukan proses IPO, penggunaan dari dana emisinya. Nah, jadi perusahaan tersebut ketika melakukan proses IPO, dananya atau dana emisinya kira-kira dialokasikan untuk apa? Nah, kita harus melihat dari sisi tujuan emiten tersebut melakukan proses IPO. Tentunya untuk keperluan ekspansi ataupun keperluan bisnis itu menjadi hal yang positif. Artinya kita bisa memilih perusahaan tersebut. Nah, ada juga yang memang keperluannya itu untuk membayar hutang. Tentu kalau misalnya membayar hutang, kita juga bisa melihat bahwa perusahaan tersebut apakah memang dengan hutang tersebut terlunasi menjadi lebih baik ke depannya atau tidak gitu. Nah, ini yang perlu mungkin teman-teman harus perhatikan. Nah, di sini sudah ada prospektus sebetulnya. Jadi teman-teman udah bisa langsung melihat peluang atau prospek bisnisnya itu berdasarkan data yang ada di prospektus. Karena di sini semua informasi terkait dengan emiten tersebut sudah disajikan gitu. Nah, ada sekitar 7 emiten yang sedang proses book building. Ada PT Global Sukses Solusi atau RANS. Nah, ini di sektor teknologi. Memang tentu saat ini ya di sektor teknologi yang mungkin masih sentimennya itu masih cukup baik dibanding dengan sektor-sektor yang lainnya ya. Nah, yang kedua ada PT Idea Indonesia Academy atau kode sahamnya IDEA ya. Nah, ini sektor consumer cycle. Kemudian ada PT GTS Internasional atau GTSI, ini di sektor transportation and logistik. Ini juga hal yang atau sektor yang cukup positif ya untuk keadaan pandemi saat ini karena kegiatan logistik maupun transportasi tidak begitu terpengaruhi ya dengan adanya pandemi COVID-19 gitu. Justru hal tersebut diuntungkan gitu karena proses logistiknya semakin meningkat gitu. Lalu berikutnya ada PT Surya Biru Murni ya atau SBMA. Nah, ini dari sektor basic material. Kemudian ada PT Kedoya Adaraya atau RSGK ini di sektor healthcare, kesehatan ya. Ini juga hal yang bagus untuk momentum saat ini. Kemudian ada PT Geoprima Solusi atau GFPSO di sektor teknologi juga, dan ada PT Indo Oil Perkasa atau Oil sektor basic material, dan PT Semindo Gemilang atau CMNT ini di basic material atau semen ya. Ada juga PT Prima Andalan Mandiri atau MCOL. Nah, ini di sektor energi, dan ada PT Hasnur International Shipping atau HAIS. Nah, ini di sektor transportasi dan logistik. Nah, kalau kita lihat beberapa yang sudah listing ya, di sini yang sudah selesai seperti UVCR, kemudian BMHS, ini di sektor teknologi dan healthcare. Harga final kemarin di harga 100, lalu BMHS di harga 340 ya. Nah, kita lihat kinerjanya pun juga ini sangat bagus di harga sahamnya ya, karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan berturut-turut. Kita bisa cek dulu. Kita lihat UVCR atau Ultra Voucher. Nah, ini mengalami kenaikan secara berturut-turut dari pertama listing. Mungkin ini hari keberapa ya? 1, 2, 3. Hari ke-17 ya. Kalau hari ke-17 mengalami kenaikan secara berturut-turut untuk saham UVCR. Di sektor teknologi, lalu ada BMHS, ini di rumah sakit ya.
Ini juga di hari pertama mengalami kenaikan yang luar biasa signifikannya ya untuk BMHS. Lalu saat ini posisinya sideways setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, jadi memang ada peluang di sektor teknologi dan healthcare. Kalau sudah kita lihat di beberapa IPO-nya emiten yang sudah lalu ya, ada UVCR sama BMHS. Kita juga coba lihat di saham yang lainnya sudah listing ya sebelumnya. Ada Bank Mas ya di financial, kemudian ada RC Basic Material dan Unique di sektor energi. Kita lihat dari MASB. MHSB hari pertama ada kenaikan dan hari kedua juga ada kenaikan yang signifikan juga ya. Minimal hari pertama, hari kedua ada kenaikan. Lalu tadi ada saham RC. Kita lihat RC hari pertama ada kenaikan tapi tidak berlanjut dan kembali turun ya sampai dengan hari ini. Lalu ada juga Unique. Unique juga hari pertama, hari kedua ada kenaikan, setelahnya turun terus ya sampai dengan hari ini. Jadi kalau dilihat dari emiten-emiten yang memang sudah melakukan proses IPO sebelumnya seperti Bank Mas, PT RC dan Unique. Nah, ini pergerakan harga sahamnya tidak begitu menarik ya dari sektor finansial, sektor basic material, sama sektor energi. Nah, tadi yang pergerakannya bagus itu di dua sektor ya, dari teknologi dan healthcare. Jadi yang pertama ya, ketika kita melihat saham IPO, kita lihat dulu sektornya. Kira-kira momentum pada saat itu memang mendukung tidak momentum dari sektornya. Kalau ternyata memang sektornya mendukung, nah kita coba pilih. Yang lalu yang kedua, lihatlah alokasi penggunaan dari dana emisinya. Apakah untuk kepentingan ekspansi bisnis atau untuk bayar hutang. Nah, kalau misalkan untuk bisnis ya tentu menjadi hal yang baik ya. Dan bayar hutang pun juga sebetulnya bisa menjadi baik. Ketika perusahaan tersebut selesai pembayaran hutang, kinerjanya akan semakin bebannya berkurang gitu ya dengan adanya pelunasan hutang tersebut. Nah, itu juga bisa jadi baik. Tapi kalau ternyata hanya untuk membayar hutang, nah itu agak kurang baik karena dana dari emisinya tidak dipakai untuk keperluan usaha. Lalu kemudian selain itu kita juga bisa cek dari sisi penjamin emisinya. Karena penjamin emisi ini sangat penting, biasanya bisa memaintain pergerakan dari emiten ketika listingnya. Apakah mempunyai reputasi yang baik atau tidak? Itu bisa dilihat dari historical penjamin tersebut dalam meng-IPO-an saham. Nah, jadi kita bisa ada pilihan dari sektor teknologi, ada Rans, kemudian di transportasi dan logistik ada GTSI, lalu di healthcare-nya ada RSGK, teknologi yang lainnya juga ada GPSO, dan transportasi dan logistiknya ada saham HAIS. Nah, itu mungkin saham-saham berdasarkan sektornya yang layak teman-teman perhatikan dari ketujuh emiten tersebut. Lalu kita juga bisa sebetulnya melihat dari sisi laporan keuangan atau kinerja keuangannya. Paling tidak kita lihatlah saham-saham yang memang memiliki kinerja keuangan yang positif. Nah, sebenarnya ada sedikit rangkuman ya dari potongan berita Kontan ya, kontan.co.id. Cuman tidak semua ya, tidak semua perusahaan masuk ke tujuh saham tersebut, masuk ke data tersebut. Nah, ada saham HAIS, MCOL, CMNT, Oils, dan GPSO. Nah, kita perhatikan untuk sektor yang tadi dipilih ya, ada transportasi, kemudian juga ada healthcare, sama satu lagi ada teknologi. Gitu. Nah, kita lihat dari kelima saham dulu ya, tadi karena dua sahamnya lagi tidak dimasukin ke dalam potongan berita ini. Dan dilihat dari sisi penggunaan dananya. Nah, untuk PT HAIS sendiri ini digunakan sebagai pembelian kapal dan modal kerja anak usaha. Kemudian MCOL pembelian alat berat dan pembayaran utang. Ada juga CMNT sebagai pembayaran utang dan capex. Lalu ada Oil rencananya untuk pembelian bahan baku. Dan GPSO belanja modal dan pembelian peralatan. Jadi di sini yang untuk ekspansi ada 3 saham. Ada HAIS juga yang semuanya dimasukkan kepada modal kerja ya. Ada GPSO, ada Oil.
Nah, lalu kita lihat juga dari laba ruginya atau kinerja keuangannya. Di antara kelima saham ini atau kelima emiten, kinerja yang terbaik atau yang positif itu ada dua emiten ya. Yang pertama ada CMNT, kemudian ada Oils yang dua-duanya mengalami pertumbuhan atau laba yang positif ya pada laporan laba rugi yang ada di prospektus. Nah, teman-teman juga bisa lebih detail lagi untuk membaca ketujuh emiten ini ya dari sisi kinerja keuangannya dari websitenya Republik Investor ya di republikinvestor.net. Nah, ini udah dirangkum semua 7 emiten yang akan mencatatkan IPO di Bursa Efek. Nah, ini sudah tinggal dibaca kira-kira mana yang memang memiliki kinerja keuangan yang baik. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel Republik Investor. Sampai jumpa di video berikutnya.